Apa kabar saudaraku? Semua bisa dilewati. Lagu tadi bagus. Coba refnya. Naikin satu, ketinggian gak ya? Dibantu. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Siapa? Ku sedia kau periksa selalu, katakan, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku. Lagu ini kalau kita nyanyiin, Bapak Ibu ngerasa ngeri gak? Saya kadang kalau nyanyi lagu-lagu GSKI begini nih, saya merasa aku sudah di on track gak ya Tuhan? Saya sering kali begitu saudaraku, saya sudah di on trackmu belum ya? Kadang kita tahu goal kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita sadar kita salah, kita sadar kita berdosa, kita sadar kita hidup di luar koridor ilahi, kita sadar itu tidak benar, tapi kita tidak kunjung berubah. Ini manusia saudaraku, dan itu penyakit orang percaya, termasuk kita. Maka ketika nyanyikan lagu-lagu begini ini rasanya, Bapak Ibu ada rasa bersalah gak di hati? Atau cuman saya ya? Bapak Ibu merasa ada bersalah gak? Rasanya merasa, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Lah kalimat ini, ku sedia kau periksa selalu, yes, adakah jalan hidupku serong. Stop, kita serong terus. 24 jam kita dari melek mata tadi serong, udah berapa banyak kita serong di hadapan Allah. Kadang kalau nyanyi-nyanyi lagu gini kita rasanya kita baru sadar. Kita ngomong aku cinta Tuhan, tapi bagaimana kita mau buktikan cinta kita ke Tuhan? Bagaimana seseorang bisa membuktikan cintanya ke Tuhan? Bagaimana seseorang bisa membuktikan kesuciannya ke Tuhan? Itu menjadi pertanyaan saya secara pribadi dalam perenungan khotbah hari ini, saudara. Bagaimana saya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar kebenaran ini, membuktikan kesetiaanmu sama Tuhan itu gimana? Kamu mau setia, mau gimana buktinya? Suci, mau gimana buktinya? Gimana kamu mau diomong cinta sama dia, gimana buktinya? Saya mencoba merenung, saudaraku, di hadapan Allah. Terus gimana Tuhan untuk aku bisa menunjukkan cintaku, kesetiaanku, kesucianku di hadapan-Mu? Tahu jawabannya satu, melalui persoalan hidup. Dari melek mata kita ketemu problem hidup. Ya melalui masalah hidup, Stephen. Melalui problem hidup. Jadi begini saudaraku, kalau seseorang mau mencari perkenanan Tuhan, mau jadi seseorang yang berkenan di hadapan Allah, berjuang mau hidup jadi anak Allah, menjadi seseorang yang mencintai Tuhan sampai di titik tertinggi, menghormati Dia sampai di titik tertinggi hidup kita. Medianya apa? Masalah. Anda setuju gak nih? Aduh, Pastor Stephen Lim ngomong masalah, kalau gak masalah mati. Dan memang ini medianya. Saya mencoba merenung bagaimana aku menunjukkan cintaku. Ya kalau pas ada masalah.
Aku mau nunjukin sayangku sama Tuhan itu waktu apa? Waktu masalah hidup. Kita diberi oleh Tuhan seringkali persoalan-persoalan yang berat, yang buntu jalannya. Buntu loh saudaraku. Saya enggak ngomong mudah lagi, sukar lagi, saya sampai ngomong buntu. Kayak Musa itu buntu jalannya, depan dah laut. Kadang Tuhan juga kasih kepada kita kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat dosa, dibuka celah itu, bebas. Kadang Tuhan juga bukain sama kita kesempatan-kesempatan untuk kita balas dendam. Dibuka semua. Dan ternyata semuanya itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itu adalah media untuk kita membuktikan kesetiaan kita sama Tuhan. Amin gak? Itu media untuk membuktikan cinta kita sama Dia dan kesungguhan kita hidup suci di hadapan Dia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir, saya yakin di sini 100% punya masalah semua. Bayi aja punya masalah kok. Nangis minta diganti pampersnya nggak diganti-ganti, dia nangis, masalah itu buat dia. Betul? Bapak Ibu juga pasti punya masalah hidup. Jadi kalau hari ini kita harus menghadapi masalah-masalah hidup yang ruwet sekali. Ngomongnya apa? Puji Tuhan. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Senggol kiri kanannya. Puji Tuhan. Semakin banyak puji Tuhan. Karena masalah-masalah itu didatangkan jadi media untuk kita bisa buktiin seberapa kita sayang sama Tuhan kita. Jadi kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur saudaraku kalau Tuhan bawa kita ke situasi-situasi jalan mati, jalan buntu. Kita berat banget hidup ini, berat banget. Saya ngomong berat itu enggak cuma berat, enggak berhenti deh. Berat banget. Sampai disitulah Tuhan mau menggunakan masalah jadi media yang berat itu, jadi media hidup untuk membuktikan kita semakin terpacu mau show up ke Tuhan. Nih loh aku sayang sama kamu. Amin gak nih? Kok kalau ngomong masalah-masalah gini langsung lemas begitu rasanya, ini pendeta gak pro kemakmuran. Memang gak. Memang gak. Kok rasanya pendeta ini pro dengan kesulitan dan perundungan hidup. Ya memang itu medianya. Amin. Ini saya khotbah ini ceritanya begitu. Jadi kita bersyukur, kita mau terus bersyukur. Persoalan hidup itu bukan musibah untuk kita. Bukan sesuatu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena persoalan hidup itu adalah alat ukur untuk membuktikan apakah seseorang itu sungguh mengasihi Tuhan dan atau dia hanya mengasihi berkat pertolongan tangan kuat Tuhan. Kita bisa mengukur kadar cinta kita sama Tuhan ketika kita ditabrak masalah. Karena orang yang mencintai Tuhan secara murni, dia tidak berubah dengan apapun jawaban Tuhan dalam doa-doanya. Seringkali kita dibawa Tuhan, kita menyanyikan lagu, kita berdoa, kita menyembah, kita udah doa puasa, kita hidup kudus. Tapi seakan-akan doa-doa kita berhenti di tingkap-tingkap langit rumah kita. Tapi orang yang mencintai Tuhan, dia akan semakin getol, semakin menangkap maksud Tuhan di dalam diamnya Tuhan itu. Karena justru di dalam tekanan-tekanan yang seakan Tuhan diam itu, kualitasmu semakin teruji. Katakan amin. Semakin sendiri, semakin di lorong sepi, semakin kau lonely sendirian, semakin kadarmu terbukti dan teruji. Karena kalau kita ngomong aku cinta kamu, saya ngomong sama Bu Lisi I love you, gak bisa sih cuma dalam kata-kata. Saya harus buktikan bahwa aku mencintai dia
pure dan terlihat dalam tindakan semua perilaku hidup. Sama bagaimana kita mencintai Tuhan kita. Itu bukan hanya dilewatkan kata-kata rohani, bukan. Melainkan dari kesetiaan tetap taat dalam lorong-lorong kesepian kita. Yang seakan-akan tidak menguntungkan hidupmu dan hidupku. Tetapi aku tetap mengiring kau Allahku. Meskipun aku tertatih, aku tetap berjalan mengikuti engkau. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ini gak gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena persoalan hidup itu boleh saya katakan sebagai ruang ujian. Tempat di mana Tuhan melihat apakah hatimu dan hatiku tetap memilih Dia. Atau kita mulai tawar hati dan kita mulai meragukan keadaan kita. Meragukan penyertaan Tuhan. Karena cinta seseorang itu tidak bisa teruji kalau belum terbukti secara murni dan utuh, saudaraku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kalau kamu mau dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, harus setia, harus kuat, harus tahan dengan segala temptation yang diberikan kepada engkau dan saya. Karena apapun yang kita lalui pasti mendatangkan kebaikan untuk hidupmu dan hidupku. Seseorang baru terbukti mencintai Tuhan ketika tetap. Sebab persoalan hidup adalah media pembuktian apakah Tuhan sungguh satu-satunya tujuan hidupnya. Atau Tuhan hanya sebagai alat untuk dia menjadi jalan keluar dari persoalan hidupnya. Itu terbukti. Jujur, kita berpuluh tahun jadi orang Kristen. Tuhan itu jadi alat untuk kita jadi jalan keluar dari masalah hidup. Bukan tujuan utama hidup kita. Ya apa enggak ya? Bapak Ibu jujur. Nah, ya wis, ngaku bagus itu. Betul kan? Orang percaya itu selama ini memperalat Tuhan, dijadikan alat untuk dia jalan keluar dari semua problem hidup. Makanya banyak orang ke gereja mencari jalan keluar persoalan di bumi. Dan di gereja ini tidak memberikan hanya itu, tapi kita memberikan yang utama, yaitu jalan keluar untuk engkau mencapai langit baru, bumi baru. Itu yang benar. Karena seringkali untuk mencapai ke langit baru, bumi baru itu, jalan di bumi ini dibuat buntu dan ruwet. Bapak Ibu harus jangan menutup fakta itu. Banyak orang menutup fakta itu. Enggak, ikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Oh iya, kalau kamu respon dengan benar, apapun keadaannya, semuanya akan mendatangkan kebaikan dan kamu akan baik-baik saja sampai di situ maksudnya. Amin enggak? Jadi pola ini harus dimengerti dulu. Masalah hidup adalah altar pembuktian cintaku ke Tuhan. Masalah boleh datang banyak, come. Aku tetap stand still, tetap teguh, fokus. Dan aku tetap berpegang teguh bahwa Allah Immanuel bersamaku.
aku tidak akan goyah. Aku pasti bisa melewati. Makanya kalau GSKI selalu ngomong apa? Semua bisa dilewati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pertanyaannya lagi, bagaimana kesetiaan itu bisa teruji kalau tidak digoda? Oh aku setia kok sama Bu Lisi. Loh harus ada cewek-cewek cantik yang menggoda saya. Loh iya kan? Loh betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau saya tetap bertahan berarti begitu dong. Sama, bagaimana kesetiaan kita teruji di hadapan Allah, maka harus ada godaan dulu. Ketika kita diperhadapkan kepada banyak pilihan hidup ini, bisa gak kita berkata begini, aku tetap memilih-Mu Tuhan. Nah itu baru, itu kadang masih di mulut. Tapi nanti ketika prakteknya, benar gak dia milihnya hanya Tuhan. Dimulai dari hal kecil. Ke gereja apa bubuk cantik? Halo? Ke gereja atau bubuk? Ke gereja atau jalan-jalan? Itu remeh loh. Tapi itu salah satu akar kecil yang halus yang akan membawamu strong. Semua godaan besar dimulai dari penguatan dari godaan-godaan kecil. Setuju Bapak Ibu? Penting. Saya mulai berpikir bagaimana orang bisa lolos dari godaan-godaan yang besar dan dia tetap fokus ke Tuhan. Kalau dia tidak memulai tetap setia dari hal-hal kecil. Tiap malam, secapek apapun, buat mezbah. Kita tergoda apa? Capek, udahlah besok, capek banget aku hari ini kerja. Saya tidak ada kata libur. Ngantuk kayak apapun anak saya seret bangun. Buat mezbah. Mau jam 1 pagi pun kita baru pulang sampai rumah. Buat mezbah. Kecil gak? Kelihatannya kecil tuh. Satu kali kita loss, udah gak apa-apa, besok. Ada besok-besok lagi loss semua lubang. Saudaraku, saya ngomong begini demi nama Tuhan. Kesetiaan itu mahal harganya. Dan kesetiaan itu harus begini saudaraku, kesetiaan kepada Tuhan itu harus lewat keputusan kecil maupun besar dari kita menolak dosa-dosa kecil kelihatannya remeh. Kita tolak itu. Dan kita tetap berkata, aku memilih-Mu Tuhan. Meskipun tidak ada satu orang pun melihat, kau tetap berdiri teguh dan kau tetap berkata, aku tetap memilih-Mu. Meskipun tidak ada satu mata pun yang melihat, aku tetap setia memilih Engkau karena I love you so much. Amin. Bapak Ibu, belajar begini ini tidak gampang. Tapi harus, apalagi para pelayan Tuhan yang ada di GSKI Rehoboth Semarang, dengar baik-baik. Kesibukan kita melayani itu bukan jaminan. Seorang pendeta kayak saya khotbah begini pun mengerti begini begitu, kalau saya tidak praktek pun omong kosong. Banyak bicara tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang tekukan hati Tuhan, tapi saya sendiri tidak praktek, percuma. Karena kesetiaan itu baru terlihat ketika seseorang diperhadapkan kepada temptation yang bisa memuaskan daging kita. Ke gereja apa tidur? Enak tidur. Jujur deh, saya pun ditanya jadi pendeta, enak tidur apa enak ke gereja? Tidur, kalau kamu mau ke gereja munafik. Halo, kok kayak kok aneh. Enak tidur apa enak gereja? Tidur dong. Oh Ciami ibadah ini luar biasa. Aduh, puas daging kita.
Bapak Ibu, kita ini melawan daging, melawan hawa nafsu. Itu hal kecil, makan, caramu makan, dikontrol. Biasa makan soto 3 mangkok, 1,5 mangkok potong. Itu hal kecil, kelihatannya remeh-temeh. Pastor kok begitu banget? Trust me. Semakin dagingmu kamu kasih makan, nggak akan kering itu. Mau marah tahan, mau emosi tahan, mau mikir salah tahan. Dagingmu jangan dikasih makan, terus. Mau mikir negatif sama orang tahan, keringkan. Mau ngomong, mau maki orang tahan, keringkan. Lama-lama jadi habit, lama-lama jadi karakter. Karena begini loh saudaraku, kesetiaan itu kita diperhadapkan sama keinginan daging, hawa nafsu, keuntungan diri kita. Ini menguntungkan aku enggak? Kalau aku begini terus ini enggak menguntungkan aku. Kita seringkali kompromi. Tapi orang-orang yang setia sama Tuhan, dia mencintai Tuhannya, dia tetap memilih kehendak Allah. Apapun resikonya, aku tabrak. Harusnya kita begitu. Apapun resikonya, aku tabrak. Disitulah kualitas manusia terbuka di mata Allah. Amin. Amin saudaraku, kelihatan. Iblis itu tidak terlalu takut sama orang yang aktif pelayanan, apalagi jadi pendeta kayak saya, khotbah teriak-teriak sampai keringetan begini. Setan itu kadang tertawa kalau saya enggak ngelakuin. Betul Bapak Ibu? Tetapi iblis itu gentar dengan seorang manusia yang tetap taat. Saat orang ini punya kesempatan untuk jauh, untuk jatuh, untuk lari dari kesetiaannya sama Tuhan. Tetapi dia tetap memilih untuk setia. Iblis gentar dengan orang-orang model begini. Dan itu pastikan ditemukan di Rehoboth Semarang. Amin saudaraku. Yes, haleluya. Berarti kesetiaan itu apa? Kesetiaan adalah tetap hidup benar walaupun aku bisa berbuat dosa dengan aman. Tetap murni hidupku walaupun aku punya kesempatan untuk aku menuruti hawa nafsuku. Aku tetap lurus meskipun aku bisa kompromi yang memberikan keuntungan untuk hidupku. Banyak orang berkata mencintai Tuhan. Benar, aku sayang sama Tuhan, oke. Tapi satu godaan kecil sudah banyak merobohkan. Dan mereka meninggalkan kualitas anak Allah dalam hidupnya. Karena pada akhirnya saudaraku, kesetiaan kepada Tuhan itu bukan soal seberapa lama kita ikut Tuhan. Tetapi seberapa kuat kita tetap memilih Tuhan dan mengutamakan hati Tuhan. Ketika daging kita, ketika dunia, dan kepentingan-kepentingan di luar sana menarik diri kita untuk keluar dari kehendaknya. Dan kita tetap berkata, aku tetap memilih Tuhan. Saya ngomong begini ini supaya Bapak Ibu mulai mengerti bahwa mencintai Tuhan itu harus di-proof. Bukan cuma pulang pergi gereja. Bukan cuma berdoa waktu makan dan selesai makan atau Anda mau tidur atau mau bangun pagi. Bukan tentang itu. Tapi di atas rata-rata yang menabrak umumnya manusia lakukan. Kita tabrak outstanding di atas itu. Itu baru kekristenan yang sungguh, yang mau berkorban, yang mau bayar harga, yang mau membenturkan dirinya pada normalitas dunia. Amin. Kalau dunia berdoa hanya formalitas, kita berdoa tidak boleh formalitas. Tetapi doa kita menjadi nafas kita sampai kita benar-benar, kalau gak doa itu ada sesuatu yang hilang. Seperti kita hari ini kalau gak pegang handphone, separuh nyawaku hilang. Betul? Kita kehilangan handphone itu kehilangan anak loh. Duh, kok nggak percaya ini? Iya nggak? HP ku mana? Loh, HP ku di mau? Loh, wah, aduh. Karena semua information di situ. All your life di situ.
Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, bodoh amat rasanya. Ayo saya ajak kita mikir Bapak Ibu. Kekristenan itu mikir. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk berpikir keras di titik mana quality cintaku sama Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita itu cinta Tuhan? Ketika punya opsi banyak tadi yang saya katakan bisa dipilih. Di situ kamu tetap berpikir, aku tetap hidup benar, jadi manusia benar, milih Tuhan hanya satu-satunya pilihanku. Meskipun orang lain mencelaku, don't care, bodoh amat. Dan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, kita langsung nangkep ini media untuk aku maju. Tidak apa-apa, ayo masalah, come. Dulu saya nggak gitu, saudaraku. Dulu saya cengeng, apa-apa remuk, saya remuk. Tapi saya ngomong begini pun juga masih jatuh bangun, sama. Tapi sekarang setelah saya mengerti bahwa itu semua media, jalan aja. Kalau ada masalah berarti waktuku membuktikan ke Tuhan, ini loh aku sayang sama kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu harus berani di situ. Sekaligus kita berlatih untuk meningkatkan kekuatan mental kita, level kita semakin terbang tinggi sama Tuhan. Seberapa hormat aku sama dia, kelihatan dari masalah itu. Jadi pendeta mata duitan apa kamu hidup benar? Kelihatan di situ, hormatmu sama dia, pengabdianmu sama dia, kesucianmu di hadapannya. Itu kelihatan semua, kamu diperhadapkan masalah. Masalah. Saudaraku, jadi ketika kita harus hidup sehari-hari dengan segala persoalan yang kompleks itu, kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk setiap media yang kau berikan kepadaku. Karena melalui mediamu ini, aku semakin semangat untuk hidup urip iku. Semakin banyak masalah, semakin urup. Jangan semakin lemes, tergeletak parah dan tewas imanmu. Amin. Orang benar dikejar-kejar berkat. Berkat mengejar-ngejar orang benar. Berkat itu jangan duit loh ya. Berkat itu dalam arti tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan. Kita dikejar-kejar itu. Kalau kita benar, mau masalah sebanyak apapun kita dikeroyok dengan persoalan hidup depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. It's okay. Karena berkat Tuhan mengejar-ngejar aku dengan kekuatannya. Dengan kemampuannya, kita diberi kuasa transformasi. Dari masalah ini, aku bisa mengubah diriku dan aku bisa mengubah keadaanku. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu punya mental itu. Kalau kita perhatikan kehidupan yang berjalan, saya seringkali begini Bapak Ibu, saya duduk gitu ya. Sampai kapan ya Tuhan begini terus ya? Bener loh, Bapak Ibu gak pernah tanya begitu. Sampai kapan ya? Rehobot tuh baru 4 tahun, tahun ini mau ke-5. Ini aja badanku sudah pegel semua gara-gara Rehobot. Olahraga sudah, gerak udah. Gara keceklik waktu itu. Masalah tambah banyak, makanya keluar khotbah begini. Rasanya kan kayak orang ditindas sama tank kan. Loh betul gak Bapak Ibu? Badannya sakit, masalah banyak, kamu kayak di ujung dipelindas sama tank, sama jogjik itu kan. Ini gimana ini Tuhan? Kemudian saya mulai menyadari begini. Saya tanya sama Tuhan, sampai kapan ya Tuhan ya begini? Itu ketika saya belum paham bahwa ini media loh. Sampai kapan Tuhan? Begini kan bisa mati muda Stephen Lim. Betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah gitu gak? Mikirin kerjaan, mikirin apapun lah dalam keluarga Anda atau masalah Anda. Anda bisa ngomong begini, gini terus mati nom aku. Betul? Duh kok orang ngaku loh. Kok ya aku tok ya. Kan Bapak Ibu pasti merasa begitu. Rasanya bisa mati muda nih aku kalau model begini terus. Tapi dengar baik-baik saudaraku.
semua pasti akan berakhir. Amin. Lalu kita coba mikir yuk, berapa banyak orang yang menyadari bahwa suatu hari nanti apa yang kita kejar dalam hidup ini, yang kita pikirin sekarang ini, yang sampai kepala kita pusing, gak bisa tidur, semuanya itu hanya sesaat loh. Berapa banyak orang yang menyadari bahwa suatu hari semuanya ini akan berakhir juga. Dan kalau berakhir, apakah kita semua ini siap belum menghadap tahta pengadilan Allah? Saya mau ngomong begini, kenapa? Jangan fokus ke masalahnya. Amin gak? Kita gak akan beres, masalah itu akan terus ada. Tapi semua akan selesai pada waktunya. Kapan? Ya waktu kita mati. Waduh, ini kabar buruk apa kabar baik saya ngomong begini? Kapan semuanya selesai? Waktu kita itu anak muda nih ya, ada yang pacaran, baru datang pacaran ya, ada yang muda-muda pacaran, di gereja juga ada. Punya pacar masalah, gak punya menikah gak menikah, punya anak salah, gak punya anak, nah, repot gak lu? Repot. Makanya saya ngomong apa? Kapan ini semua akan berakhir? Pasti akan berakhir. Nanti ketika kita menutup mata kita di bumi. Tetapi satu hal, kalau kita tahu hidup kita tidak jauh-jauh dari masalah hidup. Karena itu adalah media untuk Tuhan menggarap kita. Maka saudaraku, rebut dirimu dulu untuk Tuhan. Amin. Jangan tenggelam dengan semua masalah hidup itu. Jangan. Tapi temukan mutiara di setiap masalah itu. Katakan amin. Temukan mutiara-mutiara itu. Mau besar, mau kecil, temukan itu. Dan bawa banyak jiwa orang-orang dekatmu, keluargamu, teman-teman pelayananmu. Untuk menemukan mutiara-mutiara kehidupannya. Melalui masalah hidupnya. Rebut mereka dari tenggelam dengan gelapnya dunia dan pekatnya masalah hidup. Saya itu, anak-anak saya itu sampai saya persiapkan dari sekarang. Makanya saya kalau mereka ada gesekan di pelayanan, saya gak ikut-ikut. Saya gak pernah mau ikut-ikut. Go. Kamu mikir, kamu doa, kamu share dengan orang yang memang layak untuk kamu ajak bicara dan temukan jalan keluarnya. Kalau kamu minta advice, dedimu akan kasih advice tapi Dedi netral, karena saya pemimpin tertinggi, paham ya Bapak Ibu ya? Saya orang model begitu, tapi saya beri kamu clue bagaimana dari sudut pandang A, B, C, D, kamu jalan. Kenapa? Suatu hari gak ada saya, kamu harus menghadapi orang dunia. Kamu harus menghadapi keadaan. Kamu harus menghadapi derasnya, jahatnya dunia dan kamu harus tetap kuat. Tetap kuat dalam arti apa? Tetap lihat Tuhan. Gak gampang. Maka sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus merebut orang-orang yang kita kasih ini dari dunia ini. Dengan kebenaran firman, dengan lawatan Tuhan dalam doa bersama mesbah keluarga. Dengan keteladananmu. Kita rebut mereka untuk kerajaan surga. Maka jangan hidup dengan kebiasaan hidup yang manusia pada umumnya lakukan. Segera-geralah berbenah saudaraku. Sekali lagi saya dengan kasih mengingatkan. Segeralah berbenah. Jangan simpen dosa sehalus apapun. Dan kau main-main dengan api kecil itu. Api kecil itu akan membakar seluruh rumahmu nanti. Amin. Amin. Kok lemes kalau diomongin membakar ya lemes loh. Bapak Ibu ya. Jadi dunia ini pasti berakhir. Dan kita pasti menghadap tahta pengadilan Allah. Lagunya Pak Eras tadi. Saat ku di pengadilanmu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucianmu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa.
Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang. Kita rindu kita bisa berkumpul suatu hari nanti di rumah Bapa. Saya percaya kita semua punya kerinduan itu. Tapi mulai hari ini tanyakan, sudahkah aku memilih Tuhan? Sudahkah aku berani meninggalkan semua kompromi di dalam diriku untuk Tuhan? Sudahkah aku berani berkata jujur dengan diriku untuk aku berani stop dengan semua hal yang masih aku nikmati diam-diam dan itu menyusahkan hati Bapa. Kalau hari ini kau masih belum berani, itu sangat bahaya, saudaraku. Mau khotbah model apa lagi yang mau kau dengar? Kalau kau hari ini masih mengeraskan hati, dunia bisa berubah nggak? Berubah. Coba, belum lagi bencana alam. Belum lagi tsunami, belum lagi gempa, belum lagi apa. Bapak Ibu, percayalah, segera-geralah beberes hidupmu. Tunjukkan kau semakin getol, semakin cinta Tuhan. Semakin ulang tahun, tambah 1 tahun, tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Sampai kau tidak bisa berkata-kata lagi selain aku cuma mau cinta sama Tuhan. Ini kelihatannya berlebihan, tapi ini yang wajar. Sampai-sampai kita mau berkata begini, apa yang harus aku lakukan di sisa umurku sebelum aku menutup usia di bumi ini? Udah 50, udah 60, udah warning. Saya 44 Bapak Ibu, tahun ini 45 ya tahun ini. Oh 44, oh belum berarti, saya masih 43. 43 aja sudah deg-degan saya. Anda 50, 60, 70 masih lenggang kangkung, berani sekali Anda. Hebat. Saya sudah merasakan sesuatu yang boleh saya katakan begini, apalagi Tuhan yang belum aku beresin, apalagi yang belum aku kasih ke kamu, apalagi yang belum aku beresin, tunjukin ke aku. Jangan sampai nanti di hari end of my life, ternyata masih ada yang belum aku garap dalam hidupku. Itu namanya mempersiapkan sungguh-sungguh untuk memasuki kerajaan surga. Ditata hidupmu, bangun pagi, punya waktu sama Tuhan, andelin Tuhan, jalan sama Roh Kudus, terus baca firman, kerja-kerja lurus, studi-studi lurus, pacaran-pacaran kudus, amin. Amin. Dengerin firman-firman yang benar, ada kegiatan gereja datang, jangan males. Hajar terus, kumpul sama orang benar, kumpul yang benar, pulang kamiri orang-orang di sekitarmu, keluargamu, kamiri mereka supaya mereka tahu kebenaran dalam hidupmu. Jangan khotbah, Filipi 1 ayat 2 berkata begini, Melayu kabeh wong, tapi dari hidupmu kamu kelihatan kok berubah nih orang. Mami mertuaku dulu bawelnya minta ampun, sekarang kok berubah. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tunjukkan perubahanmu. Punya masalah lebih tenang. Teduh. Kok bisa ya orang ini sekarang? Meskipun banyak masalah, jangan tenggelam dalam masalah. Jangan gagal fokus untuk kekekalan gara-gara masalah. Amin. Terus takut akan Tuhan dikembangin, ditingkatin. Kalau orang tidak takut akan Allah, dia tidak pernah berurusan sama Allah soalnya. Tapi kalau orang sudah berurusan dengan Allah, dia pasti punya takut dan gentar akan Allah proper. Gak mungkin dia berani sembarangan, doa pun sembarangan gak berani. Kenapa? Karena orang yang sudah bersentuhan dengan Allah, dia tahu, aku hidup itu untuk manjain dia, bukan dia ditarik untuk memanjakan aku. Aku untuk dia, aku hamba, dia tuanku. Coba Bapak Ibu kalau di rumah, pembantu rumah kita ngomong sama saya, Pak Steven tolong pijeti saya. Lho ki karepmu piye? Ngerti? Pak Steven gedok atau polisi, Bu, iya napa? Aku capek pijeti toh Bu. Itu orang percaya itu begitu loh kebanyakan.
Seharusnya kita yang mijeti. Ini analogi yang mudah yang mau saya gambarin supaya Bapak Ibu tahu. Dari pengertian-pengertian begini kita semakin tahu bahwa aku harus berurusan dengan Allah semakin sampai titik-titik salahku selama puluhan tahun ini, aku udah masuk on track lagi. Dengan cara apa? Kamu berurusan dengan Allah tiap saat. Caranya gimana, Pastor? Bangun hidupmu pagi hari ketemu Tuhan. Terus mau sekolah mau apa, nyetir motor ngomong sama Tuhan, terus punya masalah ketemu Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan gimana ya ngadepin orang ini? Tuhan gimana ya masalah ini ya? Tuhan gimana ya ngurusi tender ini? Gimana ya? Tuhan gimana ya? Terus tutup malam pun sama Tuhan. Tunjukkan hormatmu. Teman-temanmu ada temptation, nanti ada godaan, ada pasti ada. Kamu pilih Tuhan. Masa Tuhan buta nggak lihat kamu begitu? Amin. Di situ step kecil sampai nanti besar, dipercaya Tuhan hal besar. Oh, ini orang bisa dipercaya. Tunjukkan kita menghormati Allah yang punya kuasa, punya kerajaan, punya kemuliaan. Maka kalau model begitu kita 24 jam terus nempel sama Tuhan, kita hari-hari kita harus mati, kita nggak takut, saudaraku. Loh, saya ngomong ini banyak orang takut mati. Kalau kamu 24 jam terus engage sama dia terus. Apa yang kau takutin? Pak, aku kayak tadi tuh mau naik mimbar, Pak. Leherku sakit banget, Pak. Tapi aku harus bisa stand, tetap khotbah baik. Itu satu gini nih sakit, Bapak Ibu. Sakit. Tolong aku. Ya ngobrol. Kayak kita itu seakan-akan ada papa kita gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ngobrol. Itu kita terjalin. Jadi hubungan kita itu akrab. Kalau sudah akrab begitu, hari H kita harus pulang. Siapa yang jemput? Kita tahulah. Apa yang kau takutkan dengan kematian itu? Dengan kita punya engage dengan Tuhan, dengan kita terus mau buktiin aku cinta kamu Tuhan, aku mengasihimu, aku setia sama kamu, aku jaga kesucian hidupku di hadapanmu. Terus itu lama-lama secara tidak langsung kita sedang berkemas-kemas hidup kita. Kita berkemas-kemas loh dengan cara begitu. Bisa jahat gak jahat, bisa buat dosa gak buat dosa, bisa curi ini gak curi ini, bisa ini, itu berkemas-kemas namanya. Kita preparation untuk kekekalan. Itu namanya mempersiapkan diri untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Dan orang model begini, hari kematiannya pasti indah. Kalau bahasanya Pak Eras itu wisata abadi kita. Itu wisata, kata Pak Eras itu wisata abadi loh, kalimat itu. Hari kematian itu wisata abadi. Siapa yang suka wisata? Saya suka mesti. Lu kemarin ada para pengurus wisata seneng toh? Oh, ini ada pengurus di sini semua jemaat ya. Kan seneng. Berarti kalau kematian itu adalah wisata abadi kita. Aturan hari kematian itu hari yang kita tunggu-tunggu. Contoh, Pastor Stephen Lim, yes, gimana Pak? Saya sudah belikan Anda tiket untuk ke Holy Land. Tahun depan berangkat ya Pak? Wah, puji Tuhan, Bapak belum pernah ke sana? Belum pernah Pak, puji Tuhan. Misal, dari hari ini sampai tahun depan saya memimpikan wisata itu enggak? Hah? Wong selama ini saya cuma ke Ambarawa lihat kubur Yesus di Gua Maria. Hari ini nanti tahun depan saya bisa lihat kubur Yesus di yang benar, yang real Holy Land. Pasti saya memimpikan itu. Bapak Ibu juga sama. Suatu hari kita mau wisata abadi kekal kita di
langit baru, bumi baru. Kepala kita, emosi kita, fokus kita, semua keinginan-keinginan kita difokusin ke sana. Kita kemas-kemas siap-siap mau ke sana. Kalau begitu terus, apalagi yang kau cari, yang kau kejar di bumi ini selain kita melakukan semua yang memang harus dilakukan dengan tanggung jawab, dengan yang terbaik. Tapi semuanya difokuskan untuk ke sana. Setuju Bapak Ibu? Harusnya itu hari H yang dinantikan. Tapi banyak orang saya tanya, takut mati. Yo takut toh pastor, berarti ada yang salah dengan kekristenanmu. Amin. Mati kita model apapun is okay. Di rumah sakit, di aspal. Nah yuk khotbahnya meden-medeni begitu. Di laut, kebakaran, meledak di pesawat terbang, kita nggak ada yang tahu. Ada yang baru tidur, lewat. Tapi saya cuma mau katakan, saudaraku, bagaimanapun cara kita meninggalkan dunia ini, tapi yang pasti berjalan dengan siapa kita selama kita hidup di bumi ini, itu yang terpenting. Seberapa kita cinta sama dia, tunjukin terus getol ke situ. Sampai Bapak bisa berkata begini, kau mengasihi aku, benar kau mengasihi aku. Kau tidak memanfaatkan aku, kau mengasihi aku sungguh. Sakit, gak minta sembuh. Bersyukur, terima kasih untuk sakitku. Karena melalui sakitku ini aku semakin dekat sama Engkau Allahku. Itu Kristen benar. Punya uang, kau tanya sama Tuhan. Taruh di hatiku, what should I do with this money? Punya talenta, apa yang harus kulakukan dengan talentaku? Kalau orang udah begitu, mereka ikut jejak Tuhan Yesus, pasti dijemput. Siapa yang jemput saudaraku? Hah? Siapa yang menjemputmu? Kok merintah, kok suruh Tuhan Yesus? Siapa yang jemput? Yang pasti malaikat-malaikat di surga. Amin. Amin. Di gerbang pintu itu pasti kita sudah ditunggu sama Tuhan Yesus. Halo. Yes. Stephen Lim, yes. Wah, Tuhan Yesus, thank you. Perjalananku disambut oleh Tuhanku. Saya rindu Bapak Ibu juga mau. Siapa yang mau? Amin ya. Suatu hari disambut. Jangan disambut yang punya tanduk hitam gitu. Wah, ngeri Bapak Ibu. Kalau yang nyambut, ono buntutnya kelewer. Wah, gawat. Ya nggak tahu ya, itu hanya gambarannya kan begitu. Ya, ingat. Dunia ini apa? Sementara. Jangan teralih dengan berbagai hal. Bersyukur. Yuk ngomong yuk. 1, 2, 3. Bersyukur. Terhubung. Bersyukur terhubung. Bersyukur terhubung. Bersyukur terhubung. Tabrak bersyukur. Punya masalah bersyukur. Tabrak masalah lagi bersyukur. Terhubung. Bersyukur terhubung, praktek. Bersyukur, terhubung, praktek. Udah gitu aja. Sampai kapan? Sampai mati. Amin. Sampai kapan? Sampai mati. Bersyukur, terhubung, proses. Bersyukur, terhubung, masuk proses dulu. Proses lagi, lakuin. Terus sampai sempurna. Pokoknya di kepala kita sempurna, langit baru, bumi baru, suci. Sempurna, langit baru, bumi baru, suci. Terus dihajar. Ini salib ini kita buat sendiri Bapak Ibu. Ini dalamnya pipa. Kisi ngedekis pendetomu karo Teo. Sampai di talent-talent ini benda ambruk ini mentul-mentul Bapak Ibu. Daripada sewa dekor mahal-mahal, kita mikir,
Penyepi lah wis. Tualeni sapi. Dulu saya buat masalah itu. Gimana ya? Sekarang nggak perlu lah. Yang penting jemaatku bertumbuh. Semakin serupa Kristus. Semakin cinta sama Tuhannya. Semakin mau garap di hidupnya. Udah ya gak usah berantem terus sama pasangan. Amin. Gak usah ribut sama mantu. Gak usah geger sama tetangga. Gak usah jahat sama orang. Yes or no? Yes. Yes. Amin. Ya sekali lagi berikan tepuk tanganmu. Yuk bangkit berdiri. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.